Ya, berupaya. Kebakaran hutan dan lahan ini terjadi di kawasan wisata Pohon Pinus Malino, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Hembusan angin membuat api dengan cepat membesar. Warga yang berada di lokasi berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya agar tidak memasuki permukiman warga. Hingga malam hari kebakaran terus meluas. Diperkirakan luas lahan dan hutan pinus yang terbakar mencapai 2 hektar. Sementara itu di Kabupaten Luwu Utara, perkebunan warga di Kelurahan Marobo, Kecamatan Sabang juga dilalap api. Warga kesulitan memadamkan api karena minimnya sumber air, ditambah kondisi lahan dan kayu yang cukup kering setelah sebulan penuh kemarau. 3 armada damkar yang dikerahkan berhasil memadamkan api setelah 3 jam. Tidak hanya membakar lahan gambut, api ikut melalap puluhan tanaman produktif, termasuk pohon durian dan manggis hingga kakao. Dari Luwu Utara dan Goa, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak dan Bukma, iNews melaporkan. Ya, kabut asap akibat maraknya kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ya, kondisi tersebut berdampak terhadap aktivitas masyarakat. Kabut asap yang menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terasa semakin pekat akibat meningkatnya kasus kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Diketahui 2 wilayah yang cukup rawan, yakni Kemeloh Baru dan kawasan Tumbang Nusa. Pemerintah Kota Palangkaraya memaksimalkan upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, salah satunya pemadaman titik api dengan berbagai cara yang berkolaborasi dengan lintas sektor. Dampak dari kabut asap juga dirasakan para pengendara yang harus menggunakan masker saat melintas di sejumlah ruas jalan, salah satunya kawasan Jalan Yosudarso hingga Bundaran Besar Palangkaraya. Selain itu, bau asap yang terbawa masih terasa dan mengganggu warga yang beraktivitas di luar rumah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Ya, lagi-lagi jadi langganan tiap tahun Kalimantan darurat kebakaran hutan dan lahan. Ya, puluhan ribu hektar lahan terbakar membuat relawan pemadam karhutla kelelahan bahkan pingsan. Keluar. Akibat kelelahan memadamkan kebakaran hutan dan lahan serta terkepung dan menghirup asap pekat, 2 relawan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah jatuh pingsan. Rizky Mubarak, relawan ini bahkan terpaksa digendong. Korban pun dilarikan menggunakan ambulan ke Rumah Sakit Dr. Murjani Sampit untuk mendapatkan perawatan. Sementara Gusti, seorang petugas posko gabungan pengendalian karhutla, juga tumbang kelelahan akibat banyak menghirup asap pekat. Terlalu menghirup banyak asap dan ya lumayan jarak titik api cukup jauh dan besar juga apinya. Selama karhutla, para relawan ini jatuh bangun berjuang memadamkan karhutla, bekerja siang malam tanpa dibayar sepeser pun. Bahkan mereka membiayai sendiri kebutuhan BBM, makan, dan minum. Banyaknya titik api yang muncul membuat kebakaran terus meluas. Salah satunya di kota Palangkaraya. Kalimantan lagi-lagi darurat kebakaran hutan dan lahan. Berdasar data BPBD, Kalimantan Barat jadi provinsi dengan luas karhutla terbesar, lebih dari 28.700 hektar. Kalimantan Tengah lebih dari 2.300 hektar dan Kalimantan Selatan 3.400 hektar lebih. Hampir sebagian besar wilayah di Kalimantan menjadi wilayah terdampak karhutla dengan masing-masing provinsi memiliki sedikitnya 3 wilayah paling terdampak. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan mulai berdampak pada kehidupan warga, terlebih kabut asap pekat menyulitkan aktivitas warga dan membuat indeks kualitas udara memburuk. Rabu 19 Agustus, indeks kualitas udara di kota Palangkaraya mencapai 487, masuk kategori berbahaya dan berdampak pada jarak pandang. Tim kontributor iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah bergabung dengan rekan Ade Sata di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ya, selamat siang Ade, bagaimana proses untuk pemadaman hari ini? Ya, selamat siang Tauki dan sahabat di studio. Saat ini saya berada di lokasi kebakaran hutan dan lahan di Jalan Yosudarso, Palangkaraya. Dapat saya gambarkan kepada Anda
pemirsa di rumah dan juga Togi Sapa di studio. Beginilah tim Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah melakukan upaya pemadaman di Jalan Yosudarso ini. Ya, informasi yang kita terima bahwa kebakaran ini sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir. Kobaran api terus meluas ya, karena kondisi kemarau dan juga cuaca panas hingga mendekati pemukiman. Dan juga ada kebun sawit di sebelah kanan ini. Ada beberapa di antaranya juga itu terbakar karena kejadian ini. Dan Togi, upaya pemadaman ini dilakukan petugas karena memang kondisinya cukup membahayakan ya, karena dekat dengan pemukiman, juga jalan di daerah sini juga berkabut ya. Ini harus segera dipadamkan, dihilangkan asapnya agar tidak membahayakan. Dan menurut data dari BPBD Kota Palangkaraya, hingga saat ini jumlah hutan dan lahan yang terbakar mencapai total 263 hektar yang tersebar di 4 kecamatan. Ya. Kecamatan terbanyak titik api berada di Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya. Demikian, Togi. Baik, terima kasih Ade Sata langsung dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ya, terima kasih masih bersama kami di News Today. Bisa 9 warga Palestina tewas dan 15 lainnya luka-luka setelah serangan udara Israel yang diduga menargetkan markas besar kepolisian kota di Kebenuran Gaza. Serangan udara militer Israel menghantam markas polisi kota di wilayah Kegubernuran Gaza pada Rabu kemarin. Insiden mematikan ini dilaporkan merenggut 9 korban jiwa dan menyebabkan belasan orang lainnya luka-luka. Menurut keterangan otoritas tempat, jet tempur Israel melepaskan rudal yang langsung menyasar kompleks bangunan kota dan kegubernuran. Ledakan keras ketika menghancurkan struktur fasilitas keamanan dan memicu kepanikan warga sekitar. شفنا الهواء بتوجه الضربة هنا وشفت هالإصابات من الطفال من الصغار من المشايخ. حسبنا الله ونعم الوكيل. لو كتاب نقول احنا بدنا نضل الحرب هذا الله ينقم منهم. خلصونا بدناش هدنة مش شايفين هدنة ولا الهدنة. اللي هي هدنة اللي بتقولوا عنها بتتكلموا عليها بتضحكوا علينا. كل يوم بتقتلوا 20 30. امبارح بالمينا قتلتوا 20 واليوم بمنتزه البلدية قتلتوا بيجي 15. Tim penyelamat yang tiba di lokasi segera mengevakuasi para korban, termaksud yang berada di reruntuhan bangunan. Berdasarkan data perbaruan medis, selain 9 korban tewas, 15 orang alami cedera serta luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Pemirsa, Iran mengklaim negara bagian California menjadi wilayah baru negaranya. Ya, hal ini dilakukan sebagai balasan atas aksi Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengklaim Selat Hormuz sebagai bagian dari Amerika. Ya, bisa salah satu akun media resmi Iran menyebut California sebagai bagian dari wilayahnya. Pemilihan California bukan tanpa alasan. California, khususnya Los Angeles, ini adalah tempat tinggal konsentrasi terbesar warga keturunan Iran. Menurut Iranian Diaspora Dashboard, ada sekitar 141.000 warga Amerika Serikat keturunan Iran tinggal di Los Angeles. Setelah revolusi Islam Iran pada 1979, komunitas Iran di California Selatan berkembang pesat. Kawasan Westwood menjadi pusat utama diaspora Iran dan dikenal dengan sebutan Tehrangeles yang diambil dari penggabungan kata Tehran dan Los Angeles.